Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fati Atna. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis lurus. Baik, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat persamaan garis lurus, kita review kembali tentang apa itu gradien. Gradien dilambangkan dengan M, di mana gradien itu merupakan angka arah suatu garis lurus. Nah, gradien ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bernilai 0, atau bernilai tak berhingga ya. Dia akan bernilai positif apabila alfanya itu terletak di antara 0 sampai 90. Dia bernilai negatif apabila alfanya itu antara 90 sampai 180, bernilai 0 apabila alfanya itu adalah 0, kemudian bernilai tak terhingga apabila alfanya adalah 90. Baik, saya masuk ke gambarnya. Jadi, kalau M-nya itu positif, kita lihat di sini. M itu positif apabila alfanya itu sekitar dari 0 sampai 90. Kalau positif dia arahnya seperti ini. Jadi miring ke kanan ya. Kemudian kalau M-nya itu negatif dia miring ke kiri. Kita lihat di sini alfanya sudut antara X dan Y-nya itu adalah lebih dari 90. Nah, ini kita lihat alfanya kan merupakan sudut tumpul. Sehingga ini nilai M-nya bernilai negatif. Kemudian ketika M-nya 0, kita lihat di sini apabila alfanya itu 0, sudut yang terbentuk itu adalah 0. Kemudian alfanya 90. Nah, ini ya dari antara alfanya itu sebelah sini. Apabila alfanya adalah 90. Jadi besaran sudut antara garis dan X-nya ini ya. 90. Baik, ini untuk M yang tak berhingga. Ada beberapa cara untuk membuat atau menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama yaitu ketika garis lurus itu melalui titik 0,0 dengan gradiennya adalah M. Ya, maka nanti persamaannya adalah Y sama dengan MX. Ya, karena dia melalui titik 0,0. Baik, contohnya seperti ini. Tentukanlah persamaan garis lurus L yang melalui titik 0,0 dan memiliki gradien 3. Nah, gradien itu adalah M ya. Maka penyelesaiannya bagaimana? Kita menggunakan rumus Y sama dengan MX, di mana M-nya adalah 3, kemudian ini kan melalui titik 0,0 ya, tinggal kita masukkan di situ. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 3X. Tinggal kita buat, kita ganti M-nya adalah 3. Nah, persamaan garis L adalah Y sama dengan 3X. Kalau kita gambarkan, misalkan di soal itu ditambahkan, gambarkan garisnya. Nah, maka di sini kita buat sumbunya, sumbu X dan sumbu Y, jangan lupa. Kita masukkan, kalau otomatis 0,0 ikut ya, karena di sini melalui titik 0,0. Saya beri tanda. Nah, ini ya, karena ini melalui titik 0,0, ya, melalui titik 0,0, maka di sini juga melalui titik 0,0. Nah, oke. Kemudian kalau kita masukkan X-nya itu 1, ya, kita masukkan X-nya 1, maka Y-nya adalah sama dengan 3 kali 1, 3. Ya, sehingga dia juga melalui titik 1,3. Ya, karena ketika ini X, ini Y, X-nya saya masukkan 1, maka Y-nya nilainya adalah 3. Nah, titik ini, titik 0,0 dan titik 1,3 kemudian dihubungkan. Jadi, sebuah garis, yaitu garis Y sama dengan 3X. Baik, yang kedua, yaitu persamaan garis lurus yang bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Jadi di sini
memotong sumbu Y di titik 0,n. Contohnya seperti apa? Tentukan persamaan garis lurus K yang bergradian negatif 5 melalui titik A 0,4. Kita lihat di sini berarti M-nya adalah negatif 5, kemudian N-nya ini ya, karena di sini titiknya 0,n, maka N-nya adalah 4. Nah, ini N-nya. Ini N. Nah, kemudian kita lihat penyelesaiannya. Ya, M-nya adalah negatif 5, N-nya adalah 4. Maka kita gunakan rumus Y sama dengan MX ditambah N. Kita masukkan M-nya negatif 5, N-nya 4. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah Y sama dengan negatif 5X ditambah 4. Baik, itu adalah persamaan garis K-nya. Yang ketiga yaitu persamaan garis lurus yang memiliki gradien M dan melalui titik A, X1, Y1. Maka persamaannya bagaimana? Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis lurus K bergradien 3 melalui titik A 5,2. Kemudian gambar grafiknya. Ya, kalau di soalnya itu diminta untuk menggambar grafiknya, maka Anda harus ditambahkan gambar grafiknya. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kemudian penyelesaiannya seperti ini. Kita punya M-nya adalah 3, kemudian titik A-nya itu kan 5,2, yang artinya X1-nya itu 5, Y1-nya adalah 2. Sehingga kita gunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Ini adalah rumus yang paling umum digunakan. Sebenarnya semuanya bisa menggunakan ini. Oke, nanti kita bahas sedikit. Kemudian kita kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di sini. Y1-nya adalah 2, M-nya adalah 3, X1-nya adalah 5. Ya, kita selesaikan. Y dikurangi Y2, kita kalikan ya, 3X dikurangi 15. Baik, langkah selanjutnya kita pindahkan ruas ya, yang ini jadikan 1 menjadi Y sama dengan 3X. Negatif 2-nya saya pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 2. Negatif 15 ditambah 12, negatif 13. Jadi persamaan garis lurus K adalah Y sama dengan 3X dikurangi 13. Andaikan misalkan ini, Bu, saya menulisnya tidak Y sama dengan 3X min 13, tapi saya membuatnya Y dikurangi 3X ditambah 13 sama dengan 0. Boleh tidak? Boleh ya, sama. Atau mau dituliskan Y dikurangi 3X sama dengan negatif 13, itu juga boleh ya. Tidak harus Y sama dengan, tapi ini bentuk umumnya saja. Baik, bagaimana cara menggambarnya? Ya. Kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Ya, ditentukan titik potong dengan sumbu X, maka ini ya, sumbu X itu yang horizontal. Maka kita lihat kalau sumbu X itu kan berarti Y-nya 0. Berarti X nih ya. X dan Y. Y-nya itu nilainya 0, kita masukkan berarti 0 sama dengan 3X dikurangi 13. Berarti 3X sama dengan 13, X-nya adalah 13 per 3. Maka di sini X-nya adalah 13 per 3. Baik, kemudian memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kita masukkan kalau X-nya 0. Y sama dengan negatif 13. Baik, Anda sudah punya dua titik ini, maka silahkan ditentukan titiknya ini negatif 13 per 3,0 dan 0, negatif 13. Di sini ada dua titik kemudian dihubungkan. Nah, itu adalah gambar Y sama dengan 3X ditambah 13.
Kemudian yang keempat yaitu persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2, maka persamaannya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 itu sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita lihat contohnya. Jadi tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan B negatif 2,5. Maka penyelesaiannya adalah, kita lihat, titik A itu adalah 2,3. Artinya X1-nya 2, Y1-nya 3. Titik B negatif 2,5. Artinya X2-nya negatif 2 dan Y2-nya adalah 5. Maka persamaan garis lurusnya adalah kita gunakan rumusnya itu, kita masukkan. Y1-nya kita ganti 3, X1-nya kita ganti negatif, X1-nya adalah 2, kemudian Y2-nya adalah 5, Y1-nya 3. X2-nya negatif 2, X1-nya adalah 2 ya. Sehingga kita peroleh Y dikurangi 3 per 2 sama dengan X dikurangi 2 per negatif 4. Kita kalikan silang, negatif 4 dikali Y min 3 dan 2 kali X min 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Menjadi 2X, ini ya, 2X ditambah 4Y sama dengan 2X, ini saya pindah ke sana ya, 2X ditambah 4Y, maka ini 4Y-nya menjadi positif, negatif 4 saya pindahkan ke kiri, menjadi plus 4 ya, menjadi plus 16. Oke, kemudian saya buat 2X plus 4Y sama dengan 16. Atau Y sama dengan negatif setengah X ditambah 4. Artinya ini saya bagi 4 semua. Menjadi 4Y. Dan ini menjadi 4Y. Sama dengan maaf. 4Y sama dengan negatif 2X ditambah 16. Sehingga ini menjadi Y sama dengan, kita bagi kedua ruasnya adalah 4, min 2 dibagi 4 menjadi min setengah. Jadi min setengah X ditambah 16 dibagi 4, 4. Nah, begini. Baik, jadi persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan B negatif 2,5 adalah Y sama dengan negatif setengah X ditambah 4. Baik, sebelum saya akhiri, saya ada sedikit ini tadi yang mau saya bahas, yaitu terkait dengan bentuk umumnya. Oke, bentuk umumnya. Nah, kita punya bentuk umum ini. Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Artinya, ketika kita menggunakan persamaan itu sebenarnya sama ya. Untuk kasus yang pertama, kita andaikan bahwa titik 0,0-nya adalah X1, Y1. Jadi, kalau saya turunkan menjadi seperti ini. Kan Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1, kan begini. Nah, kita lihat bahwa X1, Y1-nya kan 0,0. Sehingga saya tuliskan Y dikurangi 0 sama dengan M dalam kurung X dikurangi 0, kan begitu. X dikurangi 0 kan X, Y dikurangi 0 Y, maka kita peroleh Y sama dengan MX, kan begitu, MX. Nah, begitu. Oke, sama halnya dengan kasus yang
kedua. Kita lihat di sini. Dia melalui titik 0,n. Nah, kita masukkan kalau itu y-nya adalah x1-nya adalah 0, y1-nya adalah n. Jadi ini x-nya adalah 0,n ya, x, y-nya. Maka saya masukkan y min y1 sama dengan m x dikurangi x1. Nah, y dikurangi y1-nya adalah 0, m x dikurangi x1-nya adalah n. Nah, x1-nya adalah 0. X1-nya itu adalah 0, N1-nya adalah N. Nah, sehingga kita peroleh Y dikurangi N sama dengan MX. Nah, maka kita punya persamaan Y sama dengan MX ditambah N. Oke, sama dengan ini. Nah, sebenarnya rumus yang lebih umum yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi X1. Ini rumus umum. Sehingga kita bisa menurunkan untuk beberapa kasus, yaitu ketika berada pada titik 0,n, maka diperoleh hasil Y-nya adalah MX ditambah N. Kalau melalui titik 0,0, maka Y-nya adalah MX. Baik. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang baik melalui 2 titik maupun yang melalui 1 titik dan diketahui gradiennya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.